Kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan yang dibagikan oleh dosen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, yaitu Alvin Santoso. Yang kedua ada Regina Anastasia. Yang ketiga Michael Wijaja. Yang keempat Alvin Justin. Yang kelima Nadia Kirana. Yang keenam Denny Antoni. Yang ketujuh Maria Gabriela. Yang terakhir adalah Alexandro Juventino. Melalui survei karyawan yang dilakukan oleh Harvard Business Review atau HBR, selama 7 tahun terakhir menemukan bahwa keinginan dan kebutuhan milenial sangat mirip dengan rekan kerja dari generasi lainnya. Mereka mencari pekerjaan yang memberi mereka rasa fulfillment atau meaning, memungkinkan mereka untuk menjadi seseorang yang otentik dan bermain sesuai kekuatan mereka, menawarkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan memperdayakan mereka untuk berinisiatif. Facebook seperti diketahui adalah perusahaan pertama yang didirikan dan dipimpin oleh milenial yang masuk ke dalam Fortune 500. Facebook sendiri menyatakan bahwa mereka bangga telah membangun tempat kerja yang memang dirancang untuk generasi milenial. Selanjutnya, bagaimana perusahaan tersebut memotivasi karyawan yang tergolong generasi milenial tersebut? Bahaslah dengan menggunakan salah satu model dan konsep motivasi yang telah diajarkan. Menurut kelompok kami, perusahaan Facebook menerapkan teori Hawthorne, di mana kecenderungan produktivitas meningkat ketika bekerja, yakin bahwa mereka menerima perhatian khusus dari manajemen. Karyawan Facebook mengaku bahwa mereka betah bekerja di perusahaan tersebut karena fasilitas yang diberikan. Facebook menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam untuk para karyawannya. Belum lagi buah-buahan dan makanan ringan yang bisa disantap kapan saja. Selain itu, perusahaan Facebook juga menawarkan gaji yang besar untuk karyawan pada posisi jabatan tertentu. Kebanyakan generasi milenial akan tertarik dengan fasilitas dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan Facebook. Dengan fasilitas dan penawaran yang diberikan, para karyawan akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam bekerja. Yang kedua, ceritakan tentang strategi dan teknik yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut dalam memotivasi para karyawan generasi milenial. Strategi dan teknik yang digunakan oleh perusahaan Facebook dan lain-lain yaitu pertama, strengths. Millennials bekerja sesuai dengan kekuatan diri yang dimilikinya. Seperti diketahui bahwa fokus pada kekuatan yang dimiliki akan memberikan keuntungan bagi orang-orang dari setiap generasi dan perusahaan. Maka millennials cenderung mencocokkan orang-orang dengan peluang yang ada selaras dengan keterampilan dan minat yang dimiliki. Contohnya adalah dengan membangun peran bagi kaum milenials dibandingkan dengan memaksa mereka untuk menjadi bagian atau jabatan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah inisiatif. Kritik lain yang sering diajukan terhadap milenials adalah rasa berhak yang ada di diri mereka. Mereka tidak menunggu untuk duduk di meja. Mereka ingin menjadi agen dalam aksi tersebut dan mereka memilih pemimpin mereka sendiri. Seringkali secara tidak resmi atau di luar hierarki tradisional, ini adalah inovasi yang memberi energi bagi individu dan perusahaan. Yang ketiga, learning. Millennials melatih kekuatan mereka. Mereka juga menghargai kesempatan belajar. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, menceritakan bahwa beberapa tahun lalu ada seorang karyawan magang mengatakan jika dia perlu berlatih untuk berbicara di depan umum. Setelah itu, Mark berterima kasih atas kritik dan umpan balik tersebut. Kemudian Mark mengikuti pelatihan Q&A dan berbicara di depan umum. Hasilnya, Facebook hingga saat ini mempekerjakan karyawan magang yang berani menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, authenticity. Milenial sering dicap sebagai generasi narsis karena banyak berbagai kegiatan mereka di media sosial seperti Facebook. Aktif di media sosial dapat menjadi kolaborasi dan alat berkomunikasi karyawan dengan atasan maupun antar karyawan, membangun komunitas sesuai dengan hobi atau kebiasaan, dan berbagi informasi seputar kehidupan pribadi. Yang kelima adalah fulfillment. Millennials ingin melakukan pekerjaan yang berarti dan menjadi bagian dari sesuatu yang akan memberi dampak positif bagi dunia. Fulfillment dapat dicapai jika karyawan merasa memiliki pengaruh nyata.
Salah satu caranya adalah dengan memberikan dorongan pada karyawan yang bergabung dengan perusahaan untuk memilih tim mereka berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan memiliki peran dan berpengaruh nyata yang berarti bagi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Berikut juga terdapat sumber-sumber yang bisa dilihat di presentasi berikut. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.